Selamat siang pemirsa, senang berjumpa kembali dengan Anda di Jurnal Sport bersama saya Amelia Febiola yang akan membawakan berita faktual dan terpercaya mengenai kesehatan dan olahraga di Indonesia. Di era pandemi COVID ini, olahraga dan kesehatan sangat diperhatikan, mulai dari pola makan, jam tidur, dan jenis olahraga. Nyatanya, pola hidup sehat masih sering diremehkan oleh masyarakat Indonesia dari rentang usia. Ada banyak cara yang bisa dilakukan agar tubuh tetap sehat, mulai dari cara paling sederhana hingga cara yang membutuhkan waktu luang. Biasanya, apa yang sering kamu lakukan? Kini ada banyak komunitas olahraga yang bisa kamu temukan. Dengan olahraga yang benar dan tepat, peredaran darah bisa menjadi lancar. Bahkan, pakar kesehatan mengatakan sebaiknya olahraga dilakukan minimal 150 menit tiap minggu. Tidak hanya olahraga, makan dengan konsumsi gizi seimbang menjadi salah satu upaya gaya hidup sehat. Jadi, memperhatikan pola dan porsi makan juga sangat penting. Olahraga dan makan makanan bergizi seimbang akan percuma jika kita tidak istirahat dengan cukup. Tidur adalah kebutuhan mendasar untuk menerapkan gaya hidup sehat. Mengurangi konsumsi makanan manis juga penting untuk mencapai tubuh sehat. Asupan gula yang berlebihan dapat memicu berbagai penyakit. Selain beberapa hal tersebut, masih ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencapai gaya hidup sehat. Cara yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan membiasakan rutin minum air mineral. Karena lebih dari 50% tubuh manusia terdiri dari air. Jadi, air mineral yang mengandung mineral alami bisa membantu kinerja tubuh menjadi lebih baik dan membantu kita untuk mencapai gaya hidup sehat. Di sini ada hasil wawancara bersama salah satu personal trainer di tempat gym yang bernama Mas Bima Nugraha yang telah lama berkecimpung di dunia perjiman dari tahun 2015 sampai sekarang yang akan memberikan penjelasan mengenai olahraga dan kesehatan. Siang Mas Bima, gimana kabarnya nih? Kabarnya sehat sekali hari ini. Amel, apa kabar? Kabarnya baik juga nih Mas. Oh iya, boleh dong diperkenalkan dirinya dulu? Perkenalkan, nama saya Bima Nugraha. Saya menjadi personal trainer dari tahun 2015 dan sampai sekarang saya tetap masih mengajar. Oke, dilihat-lihat sepertinya Mas Bima makin sehat dan bugar nih ya. Apa sih tipsnya biar sehat seperti Mas Bima ini? Tentunya olahraga rutin, pola makan yang bagus, istirahat yang cukup. Pasti badannya bugar selalu. Oke, oh iya ngomong-ngomong olahraga nih, saya punya beberapa pertanyaan mengenai perolahragaan nih Mas. Boleh ya saya tanya? Boleh. Oke, pertanyaan pertama, di era masa pandemik ini kan orang-orang itu disuruh menjaga kesehatan. Nah, dengan cara apa sih agar supaya tubuh kita tetap sehat? Apakah ada jenis olahraga tertentu? Kemampuan dari individu itu sendiri, ya kan. Disarankan olahraga seminggu 3 kali, minimal ya 2 kali lah untuk menjaga kesehatannya. Yang range waktunya setengah jam sampai 1 jam lah setiap kali olahraganya. Oke, pertanyaan kedua nih Mas, bagaimana cara pola makan, istirahat, dan olahraga yang baik dan cukup? Tiap individu kan mempunyai kebutuhan masing-masing ya, tergantung berat badan, tergantung umur, tergantung tingkat stresnya juga, semuanya berbeda-beda. Nah, disesuaikan dengan umurnya, disesuaikan dengan berat badannya, gitu. Cukup proteinnya, cukup karbonya, cukup seratnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Sekarang ini kan banyak anak remaja yang kelebihan berat badan atau obesitas. Mereka terkadang malu dengan teman-temannya karena ia merasa kegemukan. Dari situ mereka memilih cara yang salah, yaitu dengan tidak makan seharian. Hal tersebut dapat menyiksa diri sendiri, padahal masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi berat badan dengan cara yang baik. Salah satunya dengan olahraga. Kira-kira bagaimana sih olahraga yang baik untuk orang yang mengalami kelebihan berat badan atau obesitas? Olahraga yang baik tentunya kita lakukan tes fitness level dulu ya, dengan mengetes kemampuan dari
orang itu sendiri, dan setelah tes fitness level kita tentukan program mana yang bagus. Untuk tesnya kita melatih strength-nya, melatih fleksibilitasnya, melatih core-nya, melatih semuanya. Fundamental fitness-nya kita latih semua. Baru kita tentukan program yang terbaik untuk orang tersebut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Mas kan personal trainer di tempat gym, pastinya banyak dong klien-klien yang diajarkan oleh Mas. Nah, apakah ada beberapa klien yang malas-malasan untuk berolahraga, dan bagaimana cara Mas memotivasi mereka agar tetap semangat? Pastinya selalu saya ingatkan ya, dengan goals-nya, ya kan, goals dari awal kita ketemu, ya, tujuannya nge-gym itu untuk apa sih gitu, ya kan. Terus kita reminder lagi, ya kan, measurement tiap 2 minggu sekali, ya kan, dan hasilnya itu kita analisa, ya kan, biar kedepannya dengan program latihannya biar gampang tercapai. Berarti menyemangatinya dari konsisten awal pertemuan ya, Kak ya? Benar sekali. Cuma mengingatkan aja ya, oh ini goal fitnessnya apa gitu. Oh, oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau soal perjiman nih, Mas. Banyak orang yang bilang kalau wanita itu tidak boleh mengangkat beban yang berat. Dikarenakan pasti akan mempunyai otot yang besar seperti laki-laki. Apakah hal tersebut itu benar atau bagaimana, Mas? Itu menurut saya mitos ya. Pada dasarnya hormon lelaki dan perempuan itu beda ya. Kalau lelaki kan punya testosteron ya, hormonnya ya. Kalau hormonnya buat dari perempuan kan untuk reproduksi ya, tentu sekali beda sih. Itu cuma mitos ya. Untuk perempuan tidaklah takut buat latihan beban, karena itu bagus sekali buat tubuh-tubuh mereka untuk meningkatkan massa otot ya. Begitu mereka program fat loss, katakanlah, kan latihan beban tuh, ya kan? Lemaknya turun, kalau bisa ototnya kita perbanyak gitu. Jadi badannya tetap kencang. Gitu. Berarti harus diseimbangin sama kardio juga ya, Mas? Bener banget, latihan kardio harus ya kan, untuk fitness levelnya biar lebih naik lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah peregangan sebelum olahraga itu penting untuk mencegah adanya cedera? Perlu sekali ya untuk sebelum memulai program latihan ya kan, untuk mempersiapkan otot-otot yang mau dilatih untuk kedepannya sih, dalam waktu 1 jam lah ke depan gitu. Contoh peregangan itu kira-kira bagaimana, Mas? Ya, peregangan boleh dari kepala, dari otot bagian leher, terus turun ke tangan, ke perut, ke pinggang, terus ke kaki, bagian paha, habis itu ke bagian ankle. Kalau nggak dibalik dari bawah ke atas juga nggak masalah sih. Oke, selanjutnya, kapan sih waktu yang tepat saat ingin melakukan olahraga? Apakah harus setiap hari? Untuk waktu yang tepat, mau pagi, siang, sore itu nggak masalah. Soalnya kita hidup di kota ini kan, setiap orang kan punya kesibukan masing-masing ya, ya kan. Saya sarankan semua waktu itu bagus ya kan. Tinggal konsistennya aja. Mungkin seminggu 3 kali ya. Kayak kita misalkan Senin, Rabu, Jumat ya kan. Nanti Sabtu, Minggu rest gitu. Jadi otot kalau dilatih terus juga capek nanti. Butuh istirahat juga. Oke, berarti seminggu 3 kali ya, Mas, minimal ya? Iya, idealnya minimal 2 kali ya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau Mas sendiri nih, jenis olahraga apa sih yang paling Mas sukai? Semua olahraga suka ya. Paling suka ya sepeda sama basket. Oh, sepeda itu sering atau gimana nih, Mas? Ya seminggu 3 kali lah. Sama ya. Waktunya itu pagi kah, siang kah, sore kah, malam kah? Biasa sepeda mulai jam 4:30 pagi ya, sampai jam 8. Wow. Gitu. Niat ya, Mas, bangunnya ya jam 4:30 pagi ya. Super niat ya. Iya. Demi kesehatan. Iya, oke. Selanjutnya,
Biasanya orang yang sudah lanjut usia kan jarang sekali melakukan olahraga karena mungkin terlalu berat bagi mereka. Kira-kira olahraga apa sih yang baik untuk orang yang sudah lanjut usia agar mereka tetap mempunyai tubuh yang sehat? Oh, olahraga yang tepat untuk orang yang lanjut usia ya olahraga yang berhubungan dengan fleksibilitas. Fleksibilitas yaitu kelunturan ototnya ya. Soalnya otot kita semakin kita bertambah umur, otot kita semakin kaku ya. Untuk mengurangi kakunya itu, kita harus latihan fleksibilitas ya kan. Semua dari atas sampai bawah. Olahraga fleksibilitas itu untuk orang yang lanjut usia agar tetap mempunyai tubuh yang sehat, begitu bukan Mas ya? Benar banget. Dan olahraga yang berhubungan dengan kardionya. Dan biar tekanan darah lebih stabil. Oke, pertanyaan selanjutnya. Semua orang pasti ingin mempunyai bentuk tubuh yang indah dan sehat. Tetapi, apakah hanya berolahraga saja bisa membuat bentuk tubuh yang indah dan sehat? Ada 3 faktor ya, 3 pola ya. Pola makan sama pola istirahat. Kalau semuanya itu bagus, pasti tubuhnya sehat. Kalau olahraga aja makannya nggak terkontrol, sama aja. Kalau makan aja nggak olahraga juga sama aja. Makanya semuanya saling melengkapi. Oke, terus makanan apa sih Mas yang harus orang-orang makan gitu dia sedang lagi diet atau pengen hidup sehat gitu, makanan apa aja sih Mas? Makanan yang cukup proteinnya, cukup karbonya, cukup seratnya. Kan bisa diukur dengan berat badan, dengan umurnya. Gitu. Setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Soalnya beratnya beda-beda, umurnya juga beda-beda ya. Dan aktivitasnya juga berbeda gitu. Kita nggak bisa samakan ya. Iya, benar. Oh ya Mas, pertanyaan terakhir Itu bisa nih. diukur dengan. Iya, oke. Pertanyaan terakhir Mas, apa sih pesan motivasi dari Mas untuk orang-orang yang sedang menjalankan hidup sehat atau diet gitu? Pesan saya yang penting konsisten ya. Kan kita nggak bisa ya. Sekarang rutin olahraga, nanti off. Ya kan? Nanti rutin lagi, nanti off. Jadi olahraga itu ibarat kata kontrak seumur hidup ya. Sampai nanti kita bertambahnya usia, kita harus olahraga terus biar badannya lebih sehat, lebih bugar. Dan mengurangi resiko segala penyakit. Ya. Benar. Apalagi kita kan hidup di kota dengan polusi yang tinggi, pola makan yang tidak sehat, ya kan? Banyak junk food, ya kan? Banyak makanan olahan gitu, yang kurang sehat. Berarti harus konsisten dari awal ya Mas, makanannya juga harus dijaga. Benar banget. Semuanya faktor mendukung. Olahraga, istirahat, sama pola makan. Oke, siap. Mungkin segitu aja ya Mas pertanyaan dari saya. Oke, thank you Amel. Terima kasih Mas Bima atas waktunya sudah meluangkan saya untuk wawancara Mas ya. Salam sehat ya Mas Bima. Selamat siang. Oke, thank you Amel. Ya. Pemirsa, olahraga dan kesehatan itu penting. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus menjaga pola makan kita lebih sehat lagi. Seperti cukup protein, serat, dan karbohidrat. Selain itu, kita juga harus melakukan olahraga minimal 3 kali dalam seminggu agar tubuh kita tetap bugar. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Amelia Fibila, pamit undur diri. Salam olahraga.